Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Sugianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Perkenankan saya Dede Amoni dari kelompok 6 untuk mempresentasikan dan mewakili anggota kelompok yang lainnya yaitu Saudari Zuhratul Mufidah dan Andini Komaria untuk menyampaikan materi yang berjudul pengelolaan sampah. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya digunakan untuk mengacu pada material yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya pada kesehatan, lingkungan, maupun estetika. Tujuan dari pengelolaan sampah yang pertama, mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis atau pemanfaatan sampah. Yang kedua, mengubah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Selanjutnya, metode pembuangan sampah. Yang pertama ada penimbunan darat. Metode ini paling populer di seluruh dunia. Penimbunan ini biasanya dilakukan di tanah yang tidak terpakai, lubang bekas pertambangan atau lubang-lubang yang dalam. Sebuah lahan penimbunan sampah yang dikelola dengan baik akan menjadi tempat penimbunan sampah yang higienis dan murah. Namun jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan berbagai macam masalah, di antaranya angin yang berbau busuk karena sampah, menarik berkumpulnya hama, dan adanya genangan air sampah. Kemudian yang kedua, daur ulang. Daur ulang atau reuse ini ada beberapa cara daur ulang. Di antaranya yang pertama, mengambil bahan sampahnya untuk diproses lagi atau mengambil energi dari bahan yang bisa dibakar untuk membangkitkan listrik. Yang ketiga, pengkomposan. Material sampah organik seperti residu tanaman, sampah makanan, atau kertas bisa diolah dengan menggunakan proses biologis menjadi kompos. Hasilnya bisa digunakan sebagai pupuk dan gas metana yang bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Kemudian yang kelima, pemulihan energi. Daur ulang melalui cara perlakuan panas bervariasi mulai dari menggunakannya sebagai bahan bakar memasak atau pemanas sampai penggunaannya untuk memanaskan boiler untuk menghasilkan uap dan listrik dari turbin generator. Selanjutnya, metode pencegahan dan pengurangan. Metode pencegahan termasuk penggunaan kembali barang bekas pakai, memperbaiki barang yang rusak, mendesain produk supaya bisa diisi ulang, atau contohnya dengan tas belanja berbahan katun untuk menggantikan tas plastik. Kemudian mengajak untuk menghindari penggunaan bahan sekali pakai, contohnya sedotan, dan mendesain produk yang menggunakan bahan yang lebih sedikit untuk fungsi yang sama, contohnya pengurangan bobot kaleng minuman. Cara mengelola sampah di rumah, yang pertama bisa dengan memilah jenis sampah, yaitu membedakannya dengan menjadi sampah organik, anorganik, dan B3. Kemudian pengolahan sampah organik. Pengolahan sampah organik ini biasanya dapat diolah menjadi pupuk kompos. Kemudian pengelolaan sampah anorganik dapat digunakan kembali atau daur ulang. Sebelum itu kita juga harus melihat logo dari produknya, apakah bisa didaur ulang atau tidak. Kemudian pengolahan sampah B3. Mengolah sampah B3 ini yang masuk ke dalam timbunan sampah kota memerlukan pemilahan atau pewadahan, kemudian pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan sementara, dan pengolahan. Kemudian kita juga dapat memulainya dengan hal-hal yang lebih kecil seperti yang pertama, kurangi penggunaan benda sekali pakai. Yang kedua, biasakan membawa bekal, alat makan sendiri, atau botol minuman. Kemudian yang ketiga, membawa tas belanjaan sendiri untuk mengurangi tas plastik. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya, konsep pengelolaan sampah. Ada 3 konsep. Yang pertama, hierarki sampah, yaitu 3M. Mengurangi sampah, menggunakan kembali, kemudian mengklasifikasikan strategi pengelolaan sampah. Yang kedua, perpanjangan tanggung jawab. Dan yang ketiga, prinsip pengotor membayar, yakni denda bagi si pengotor atau yang membuang sampah secara sembarangan.
Kemudian selanjutnya ada akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik. Pasti akan menimbulkan banyak masalah ya. Yang pertama diantaranya ada longsor tumpukan sampah, kemudian menjadi sumber penyakit, menjadi pencemaran lingkungan, dan yang sering terjadi adalah menyebabkan banjir. Kemudian selanjutnya ada teknologi pengelolaan sampah. Konsep pengelolaan sampah terpadu menuju zero waste merupakan upaya mengubah sampah menjadi bahan yang lebih berguna dan tidak mencemari lingkungan. Konsep zero waste merupakan kombinasi dari teknologi pengomposan, daur ulang, dan pembakaran. Namun program prioritas saat ini dan yang paling mendesak adalah usaha untuk meningkatkan sistem pengendalian zat pencemar pada TPA atau tempat pembuangan sampah masing-masing yang sedang beroperasi di sekitar kita. Kemudian ada manfaat pengelolaan sampah. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan jika kita bisa mengolah sampah dengan baik. Baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Di antaranya yang pertama bisa menghemat energi, kemudian bisa mengurangi polusi, dan juga menghemat sumber daya alam, ekonomis, dan juga bisa menghemat uang. Untuk itu, mari kita bangun kesadaran untuk bisa lebih bijaksana dalam mengolah sampah ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.